Oke, Konsobolo, hari ini kita di warungnya Kang Asep ya. Tadi saya jalan-jalan, terus di sini lihat kok ada warung apa ini? Warung Lamongan menarik ya di tengah desa yang jauh dari perkotaan. Kira-kira dari kota itu sekitar 7 kilo ya. Nah, akhirnya saya mampir. Ini pas menunya juga enak ya, menu hangat semua. Dan kebetulan ketemu juga pemiliknya. Kita bincang-bincang dengan pemiliknya. Halo Mas Bro, siapa namanya Mas? Saptian Sugiarto. Nah, ini pemiliknya Konsobolo, namanya Saptian Sugiarto. Kita mau bincang-bincang ya sejarahnya seperti apa. Ternyata warung ini kok bisa bertahan karena kelihatannya lebih bagus, paling bagus di daerah sini. Kalau cerita Mas Asep, awal mula berdiri kapan ini warung ini? Kalau awal mula berdiri itu sekitar tanggal 23 24 Agustus tahun 2000 berapa? 5 tahunan lah, antara 2000 sekitar berarti 2016 ya. Oh, iya. 2016. Berarti bukan di sini ya, pertama berdiri ya? Pertama tidak barat balik pas persis. Oh, persis balik desa Limbangan. Ah. Oh iya. Di sana berjalan. Sekitar 5 tahun, terus enggak. Jadi tadi berdiri tahun 2016. Iya, sekitar 2016. Terus waktu itu bagaimana? Langsung laris atau memang ada perjuangannya luar biasa? Karena ini termasuknya di desa ya, Biasa. jauh dari Dari lalu lintas antar kota ya. jauh. Tapi kok berani mendirikan warung Lamongan ya, yang notabene atau mungkin orang kan berpikir apa laku ya, ada yang beli kok Lamongan di desa gitu. Gimana pengalamannya Mas? Kalau warung Munang berdiri itu sebenarnya konsepnya sudah ada. Oh, sudah ada Sekitar konsep ya? 2 tahun, 3 tahunan lah. Sebelum berdiri sudah punya konsep Cuman ya? konsep itu nggak langsung Lamongan. Oh iya. Coba Iya. pengen usaha apa gitu di daerah mana, tapi kira-kira saya berdiri langsung bisa laris gitu kan. Iya iya. Nah kita sering makan Lamongan dari sama partner, sama bos. Iya. Ya kan kok Lamongan kok ramen teman enak itu ya. Jadi gitu, ya, tertarik bikin Lamongan, tapi ya tetap 50-50. Lamongan saya nggak jalan di sini gitu kan. Cobalah Bismillah, perempuan sama keluarga sama istri sama bapak itu, alhamdulillah dibantu mbak saya juga, kakak-kakak saya, dirilah Lamongan. Tapi pertama masih tenda. Oh, Bukan, warung itu bukan ya? Bukan. Warung tenda seperti jalan-jalan Pantura itu, iya. Tapi di emperan rumah. Oh, numpang di emperan rumah, terus Nah. disambung pakai tenda gitu ya? Ya, gitu. Oh, iya. Dan kira-kira waktu itu lumayan lakunya, awal-awal bulan-bulan pertama itu? Bulan minggu pertama itu memang alhamdulillah lumayan. Oh iya. Berarti berjalan sekitar 1 minggu. Itu alhamdulillah. Sekarang jam 3 Oh, jam 7 malam udah habis. Alhamdulillah jam 7, 8 lah, tambah jam 9 Iya. alhamdulillah. Iya. Cuman pas waktu itu waktunya itu musim penghujan.
Jadi pas pernah suatu ketika itu suatu malam sekitar jalan 1 mingguan lah, jalan 1 mingguan hujan deras pakai tenda. Bahasanya apa ya, kalau orang Jawa bilang itu ditangsel-tangsel pakai tenda, dipakai prank apa sebenarnya itu kan di sangga. Di sangga bahkan di sangga. Nah di sangga itu karena hujan deras di sangga jatuh juga guyur saya juga. Oh iya, ini ya. Pernah kita kocok bola ternyata kelukusannya juga akhirnya ada 1 minggu emang saya nekat koyan sama tuan rumah, saya koyan bastar kan. Oh iya, bastar terus aja kasih waktu itu masih pakainya SBS, terus yang disangka pakai apa namanya? Iya. Iya. Nekat bismillah gitu kan. Akhirnya dia mulai jalan alhamdulillah sampai sekarang di awal itu. Jadi tadi pengalamannya kena hujan lebat, tendanya hampir roboh gitu ya, bahasa yang jualan. Dari pengalaman itu akhirnya punya semangat dibuat agak semi permanen ya, pakai tenda pakai asbes itu ya, dan alhamdulillah bertahan lama ya. Dan ini pengalaman seperti itu berarti lingkungan kanan kiri ini kan termasuk desa ya, bisa menerima berarti kan ada pelanggan gitu ya, ada pelanggan yang sering datang ke situ gitu ya. Ya alhamdulillah sih, kalau pelanggan pertama sih kalau orang sebelah tangga. Kalau saya kebanyakan itu pelanggannya itu orang lewat, setelah kenal berapa kali lewat kemudian mampir lagi gitu ya. Akhirnya dari tangga desa alhamdulillah setiap hari berbeda-beda ya. Sampai sekarang jadi jalan sekarang sudah 5 tahun. Cuman pada awal-awal pada banyak sekali kendala kan. Mau berdiri saja ada yang bilang di sini nggak laku mas, ada yang jualan goreng 1 malam dong. Ada yang buat jualan nasi 1 malam ya. 1 malam. Ada yang bilang jualan pangsit kan. Pangsit paling berapa hari dong. Mentok-mentok kita 1 bulan lah, 3 bulan itu udah luar biasa. Iya. Jadi ini kocok bola ya. Ada juga orang semangat seperti Mas Asep ini ingin mendirikan warung Lamongan gitu ya. Cerita kanan kiri dari yang mendirikan tadi warung nasi goreng ya, pangsit itu malah tidak memberi semangat karena pengalaman dia hanya bisa jalan cuma 1 hari ya. Nah, dapat juga seperti itu. Kalau lingkungan sini emang agak gimana gitu. Iya, ya. Karena kan ini juga bukan jalan utama ya, bukan jalan desa. Tapi ini kita belajar dari Mas Asep, punya keyakinan ya, bisa melihat bahwa suatu saat warung ini bisa berjalan dan ternyata sudah berjalan 5 tahun ya. Untuk ukuran usaha 5 tahun itu ya dibilang agak lumayan stabil ya. Oh iya, kira-kira omset per hari berapa? Dari dulu pertama berdiri dengan sekarang apa berbeda lagi? Kalau sekarang lebih stabil ya. Kalau omset mulai stabil itu 3 tahun mas. Oh 3 tahun berjalan. 3 tahun berarti alhamdulillah 3 tahun itu udah alhamdulillah kalau bahasa orang Jawa itu nepok itu alhamdulillah udah nepok ya. Udah. Cuman kalau dari awal kalau penghasilan bersih saya tak telaten ini kan. Kalau orang Jawa itu orang telaten ini sekitar paling 20.000 ya. Alhamdulillah 30.000 paling banter 50.000. Pernah mengalami hasil bersih gitu? Yo awal-awal seperti itu. Saya tak telaten ini gitu kan. Kalau saya kan itu pertama awal jalan saya masih kerja di instansi kan. Masih part time ya, waktu paruh gitu ya. Kalau waktu saya dulunya pernah di operasi jam 8 sampai jam 2 operasi, terus ya sebentar jam 4 siap-siap langsung meluncur sampai malam 10, 11, 12-an lah. Itu awal, jadi saya membangun Lamongan usaha ini emang dari kecil sedikit demi sedikit gitu. Awalnya kerja di instansi,
sorenya sampai malam buka warung ini ya. Oke, ya, Nah, seperti itu, Mas. mulai lepas dari instansinya setelah ini berapa tahun berjalan? 3 tahun itu. Oh, 3 tahun berjalan akhirnya fokus membesarkan warungnya gitu ya. Mau fokus. Oh, Kan iya. udah kayaknya kok udah stabil ini. Gitu kan. Udah mulai stabil dan mulai yakin ya Yakin, gitu ya. insya Allah lah. Gitu. Iya. Semangat dari keluarga. Yo, untuk bapak kalau misalkan bulannya nggak dapet, ya mau kerja harian dapet, cuman tambah gitu kan. Kalau serius kan gitu kan. Kalau warung ini kan di sini sekarang mulai buka siang ya. Bukan siang, berarti Kalau buka yang dulu enggak bisa buka yang siang. dulu mulai jam 5. Oh, gitu. Biasa seperti 5, warung setengah 5, lapak pada iya. umumnya gitu ya. Setengah 5 sampai jam 10, 11, 12 gitu kan. Kalau di sini mulai buka jam berapa nih yang di warung baru ini? Di warung baru ini mulai buka jam 11 nanti semua jam 11, nanti jam 11 malam atau nanti jam 12 tergantung iya. gitu. Tergantung. Kalau misal masih rame jam 12, jam 1 ya nggak apa-apa gitu kan, Iya. kalau masih rame gitu kan. Ya. Ini nih ya, kontur bola. Ternyata setelah pindah di sini jam bukanya lebih lama ya, lebih awal ya. Lebih Jam 11 sudah ready. Kalau kontur bola jalan-jalan ke daerah Comal Utara, nanti Kan? Limbangan, Ketapang ya, ini ada warung ini namanya Kang Asep ya, asli Wong Deso ya. Asli Wong Memang Deso. asli dari sini ya. Asli. Tapi dia bisa melihat sebuah peluang. Ternyata warung Lamongan bisa berdiri di daerah desa ya. Nah, sekarang sudah eksis ini, sudah berjalan 5 tahun dan sudah punya tempat yang permanen ya. Alhamdulillah. Tidak disewa yang dulu itu, tidak kontrakan, tapi sudah beli ini ya. Nah ini 5 tahun sudah beli tempat sendiri dan sekarang warungnya buka lebih awal ya. Jam 11. Ya. Kira-kira punya resep apa ini kok 5 tahun bisa bertahan dan bisa beli tempat yang permanen di sini? Oh. Barangkali bisa menginspirasi teman-teman atau konco bola di luar sana yang belum punya peluang membuat usaha seperti itu. Nah, emang sih pertama sih yakin dulu emang gitu yakin kan. Keyakinan ya. Keyakinan. Kita garis bawahi bahwa memulai sesuatu itu harus Harus punya yakin. keyakinan ya. Yakin. Oke, terus. Saya kan kira gini kan. Kalau misalkan saya pertama jualan gitu kan, kalau misalkan pertama kan paling potong ayam 2, bebek 3, Iya. total 5 kan. Kalau dihitung jadi 4 itu kan kita 20, TP-nya berapa gitu kan. Ya. Saya punya gini, di Limbangan itu orang kan banyak sekali, banyak rumah, banyak orangnya otomatis kan. Ya. Saya mikir gitu, saya yakin, mas yakin. Dari sekian Dari warga gitu. banyak nggak ada yang kalau orang Jawa bilang, orang Desa bilang kan, Ya. orang masih nyangkol sih masa gitu. Iya, Gitu yang saya gitu. Iya, iya. Padahal saya dagangan saya cuman paling banyak 50 porsi gitu kan. Kalau orang sini kan katanya ratusan bahkan ribuan. Bahkan kan. bisa ribuan ya. Hmm. Nah, Lalu dilihat lagi, sebenarnya balai desa, terus jalan orang mampir. Iya. Insya Allah saya yakin bisa. Ya. Gitu kan. Artinya melihat peluang itu ya, satu warganya juga banyak, yang lewat juga banyak. Masa sih kami menyediakan 50 porsi, nggak ada yang beli kayak gitu Itu, ya. emang Nah, benar gitu. itu ya Pontobolo melihat sebuah peluang itu memang harus dengan satu keyakinan ya. Dan orang yang punya keyakinan tinggi mau melompat sungai yang panjang pun kalau nggak yakin pasti cemplung gitu ya, Iya. kecebur. Cuman tetap mas, kalau misalkan nggak ulat gitu kan, Ya. nggak serius ya tetap. Keyakinan pun nggak bisa jalan ya. Jadi satu keyakinan yang kedua ulet ya, ulet dan serius. Jadi Ya. sekarang pernah loh saya suatu ketika itu awal 1 tahun jalan Iya. 1 tahun, awal ketemu bulan puasa gitu kan. Bulan puasa itu kalau orang-orang sini bilang biasanya gitu kalau misalkan ramenya Iya. itu minggu ketiga, minggu keempat gitu kan. Menjelang Lebaran gitu ya. Menjelang Lebaran. Iya. Saya tak siapkan kan. Hmm. Minggu pertama, minggu kedua off. Tutup. Iya. Ya. Nah, terus jualan lagi minggu ketiga, Hmm. minggu keempat. Hmm. Saya positif kan, saya gitu, semangat, saya laris nih gitu Iya, kan. iya. Nah ternyata tahun pertama itu saya nambahin modal kan 2 juta. Hmm. Hmm. 2 juta buat modal 2 minggu toh. Ternyata setelah ini saya berjalan, saya lakukan itu 2 minggu uang 2 juta hilang. Hilang maksudnya Habis maksudnya kan. habis untuk anu bahan itu ya. Balik itu Iya. masih kan kalau saya kan awal emang
kualitas ya. Iya, iya. Kalau misalnya hari ini nggak bisa, paling buat besok, tapi kan masih tambah enak. Cuman Oh, iya. kalau buat besok lagi buat besok lagi kan Sudah tidak enak. Iya. enak tetap enak. Cuman bentuknya itu udah kurang bagus. Kurang menarik gitu ya. Cuman kalau saya emang saat ini enggak ya buat besok, tapi kan itu masih bagus, bener yang fresh gitu Iya, kan. iya, iya. Saya misalkan yang kurang bagus ya enggak. Hmm. Dan kualitas saya utama. Oh, iya. Jadi, akhirnya kan hari pertama ngebok, kalau kata orang Jawa Iya, iya. bisa ngebok Hmm. 100.000. Hmm. Nah, hari pertama, hari kedua 50.000, hari ketiga setiap baru ngebok sampai 2 minggu. Itu yang selama 2 minggu itu ya. 2 minggu. Iya, iya. Total itu uang 2 juta habis buat ngebok. Iya. Pernah itu satu kegiatan gitu. Itu mungkin yang paling pahit selama Pahit, sangat pahit Iya. sekali. Udah nggak jadi lebaran kok. Iya, kocok bono. Ternyata kalau kita lihat casing sekarang lihatnya enak, sudah punya ruko sendiri gitu ya. Alhamdulillah. Tapi dulu pernah 2 minggu tadi ya, 2 minggu. nongkrong setiap malamnya. Mungkin kalau paling Iya. paling sedikit nongkrong itu 50.000 paling sedikit nomboknya itu ya. setiap hari. Berarti bisa di atas 100 ya. 100, 150 juga pernah. Iya, ini pengalaman ya Kocok Bono. Ternyata sukses itu tidak mudah diraih dengan instan. Kadang orang memang harus jatuh dulu ya. Setelah jatuh nanti bisa 3 tahun. 3 tahun dia mulai stabil usahanya seperti itu ya. Terus ini Kang Asep, menunya apa saja ini yang disajikan? Kalau di sini sementara ya selain lamongan seperti biasa, oh iya. ada ayam goreng, bebek goreng, pecel lele. Sekarang ada ini juga ya, rebusnya gitu ya. Sate ada Oh, ya. kalau mie rebus sate itu sebenarnya di sana udah. Kemarin saya jalan 2 tahun lamongan. Ada temen Iya. mau Makan. enggak mau join gitu Oh, iya, kan. iya. Akhirnya saya oke. Ya. Nah, terus kasih resep sama saya. Yo, orang teman saya sebut ada urusan gitu kan. Akhirnya ditinggal Ya. sama peralatannya, sama resepnya juga. Oh. Gitu. Berarti 2 tahun lah. 2 tahun ada Tambahan itu tadi peralatan itu ya. Iya. Iya. akhirnya itu mulai yang tadinya Hanya dalam petik kecil seperti itu selele, kan ya. selele, ayam goreng, bebek, tempe tahu, tambah ayam goreng, sate, Dan sampai sekarang akhirnya diteruskan gitu ya. tetap diteruskan. Ya. Setelah yang awal ini dia jalan sekitar 10 ya, 2 mingguan. Lagi bagus sama keluarga, ada yang karyawan juga, tambah menu, biskuit, ada ikan bawal, ikan nila. Lebih lengkap ya. Ikannya tuh ya cuma lele ya, bawal, nila ya. Ya, Ikan walaupun bandeng jual. bandeng juga ada ya, walaupun tadinya awalnya lele ya untuk Bono. Sekarang menunya semakin banyak ya, lebih variatif dan sebagainya. Bocorannya ini omset yang sekarang berapa kira-kira per hari? Nggak tentu ya, cuman kalau diambil rata-rata ya antara sekitar 1,5 lah. Oh, 1,5 dapat ya. Ya. Antara 1 juta, baru Ya. ada yang lebih ya sekitar speed lah, 1,7 juta lah. Bagus ya. Lapan. Padahal ini kondisinya padahal masih PPKM ya. Oh, Ya, BKM. ini ya Kocok Bono, kondisi masih PPKM tapi sudah stabil ya. Harganya malah sekitar 1,5 ke atas ya sudah mencapai itu. Jadi sebelum berakhir ini karena kita sudah disediakan hidangan mau cicip juga ya, ada sayur asemnya, ada lalapnya dan sebagainya. Ini bisa ditarik kesimpulan ya Kocok Bono, kita mau usaha itu pertama harus yakin dulu ya. Jangan lihat lokasinya ya, tapi yakin dulu. Tapi keyakinan itu pun katakan Asep tadi tidak cukup, harus didukung dengan serius dan ulang ya. Masalah jatuh bangun ternyata tidak cuma di sini, di bidang apapun pasti ada jatuh bangunnya. Ya, Kocok Bono ya. Ini pelajaran yang mungkin kita bisa ambil hari ini dari Kang Asep. Anda punya usaha apa di luar, serius saja, yakin dan mudah suatu saat pasti menemukan masa di mana kita punya omset yang stabil ya. Seperti itu ya. Oke, kita ketemu lagi lain waktu dengan topik yang berbeda. Kita terus sampai di sini. Baik.